wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyat amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan para santriah salatiyah, santriwan santriwati dan juga dalam rangka mengisi atau sebagai narasumber KKN IKDR Posko 116 dan juga 163, saya diminta untuk mengisi pengajian secara live yang bertemakan tentang muamalah, tentang transaksi, atau dalam kitab Fathul Mu'in nanti saya akan membaca tentang Kitabul Buyu' atau Babul Bai'. Sebelum saya membaca tentang Babul Bai' dalam Kitabul Mu'amalat, dalam kitab Fathul Mu'in, akan saya jelaskan terlebih dahulu kitab Fathul Mu'in. Dalam tradisi pesantren, kitab Fathul Mu'in merupakan kitab fikih yang sedengan, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi juga, sedang. Biasanya dalam literatur pesantren ada kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib atau Takrib. Kemudian naik lagi yang dibahas atau kitabnya yang biasanya dikaji adalah Fathul Mu'in. Nanti lebih tinggi lagi ada Fathul Wahhab. Fathul Mu'in yang saya kaji ini itu merupakan sebuah kitab yang merupakan kitab syarah dari kitab yang berjudul Qurratul Ain fi Muhimmati ad-Din. Qurratul Ain fi Muhimmati ad-Din. Ini dikarang oleh seorang faqih, seorang ahli fikih dari India. Bukan dari Arab, bukan dari Indonesia, Nusantara, bukan, akan tapi dari India, Al-Hindi. Dikarang seorang alim billah, arif billah, faqih billah, namanya Zainuddin Abdul Aziz Al-Mibari Al-Malibari Al-Hindi. Ada nisbat Al-Hindi, seorang warga negara India kalau dulu. Sekarang juga masih ada India. Jadi ini merupakan kitab yang mutawassit, sedengan. Setelah biasanya mengkaji takrib, ini naik sedikit, kitabnya adalah Fathul Mu'in. Kenapa yang saya bahas ini adalah kitab muamalat? Ini sebagaimana permintaan dari anggota KKN IK yang dari rumah DR sekarang. KKN-nya itu bukan dari diterjun di masyarakat, akan tapi karena masa pandemi COVID-19 ini KKN IK DR IAIN Kudus ini ditempatkan atau mempunyai formulasi tersendiri dari rumah, membuat konten-konten yang menarik dan juga membuat atau mengadakan pengajian-pengajian, termasuk kali ini itu atas inisiasi dari KKNIK Posko 116 dan juga 163. Saya baca dulu.
Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Nanti saya baca teksnya, saya maknai dengan cara pesantren sedikit, kemudian saya ulas bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai'i utawi iku bab nerangake tentang tutul tinuku. Wa utawi be luwutan ing dalem cara bahasa muqabalatu syai'in iku nuker sesuatu perkara syai'in wa syar'an lan mungguwe syarat iku muqabalatu malin iku nukar atau nuker bondo bimalin kelawan bondo ala wajhin makhsusin ing atase wajah makhsusin kang den tertentokake. Wal aslu lan utawi dalil asli fihi ing dalem pe qoblal ijma'i sedurunge ijma' iku ayatun pira-pira ayat qaulihi ta'ala kaya dawuhe Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa ahallalan was halalake Allah al-bai'a ing dodol tinuku wa harrama lan was ngaramake Allah ar-riba ing riba. Lan dalil wenehi wa akhbarun lan pira-pira hadis ka khobari kaya khobar hadis su'ilan nabiyyu ayyul kasbi atyabu faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Su'ilatin takoni an nabiyyu sinten nabi ayyul kasbi apa to utawi penggawean atyabu iku luweh bagus atau paling bagus. Faqala mongko jawab sinten nabi amalur rajuli biyadihi rupane ngamale atau pekerjaane wong lanang atau pekerjaane wong kabeh wong biyadihi kelawan tangane ar-rajul wa kullu bai'in lan saben-saben dodol tinuku mabrurin kang bagus kang patut ai la wasya fihi wala khianata. Kullu bai'in mabrur sing dimaksud mabrur iki la wasya ora ono tipuan iku maujud fihi ing dalem be wala khianata lan ora ono khianat. Tak waca secara makna pesantren ini. Muamalah. Kita ini bahas muamalah. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa fikih muamalah itu merupakan fikih sing rapate penting. Fikih muamalah atau bab sing nerangake muamalah iku rapate penting. Kenapa dianggap gak pada penting? Karena mereka lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ada fikih ibadah itu mulai dari toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa sampai haji. Itu fikih ibadah. Banyak orang yang menganggap bahwa fikih yaitu berkaitan dengan ibadah. Maka fikih yang berkaitan dengan ibadah itu hubungannya antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Penghambaan seseorang kepada Allah, kemudian ada aturan-aturan yang harus digunakan. Nah, aturan itulah berupa fikih yang digali dari hukum-hukum syara, mulai dari Al-Quran, hadis, ada ijma' qiyas nanti alian.
Iku fikih ibadah, hubungan antara diri sendiri atau seorang person dengan Allah Subhanahu wa taala diatur sedemikian rupa menggunakan hukum-hukum syara yang digali dari sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an dan hadis. Itu fikih ibadah. Banyak yang menganggap bahwa fikih yaitu, padahal fikih muamalah ini tidak kalah pentingnya dengan fikih ibadah. Kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial, adalah makhluk yang bersosial. Makhluk yang bersosial itu berarti makhluk yang membutuhkan orang lain, yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain, dalam memenuhi kebutuhannya berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu pentingnya muamalah di sini, karena manusia sebagai makhluk sosial, social humanity ini harus mengetahui juga fikih yang namanya muamalah. Karena sebagian besar kehidupan manusia secara umum ini ya bermuamalah, berinteraksi, bertransaksi. Misalnya sedino ini numpun jajan atau melakukan transaksi atau hampir setiap hari itu melakukan transaksi yang itu disebut dengan muamalah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu pentingnya fikih muamalah itu tidak kalah penting dengan fikih ibadah. Karena kalau fikih ibadah itu hubungannya dengan Allah secara ukhrawi, tapi kalau fikih muamalah itu hubungannya antara manusia dengan manusia secara duniawi maupun ukhrawi. Secara duniawi maupun ukhrawi. Tak wis tak waca babul bai'. Tak terangke. Babul bai'i wa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Secara bahasa baik dodol tinuku atau jual beli itu adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Itu secara bahasa. Jadi kue untuk barang, kue menawarkan barang itu sebagai penjual, kemudian pembeli yang menukar dengan barang yang lain, atau kalau sekarang bisa menggunakan uang, atau bahkan sekarang di masa modern ini langsung bisa kirim melalui ATM, melalui internet banking dan lain sebagainya. Itu muqabalatu syai'in bi syai'in. Itu secara bahasa. Tapi secara syara, muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin, menukar harta dengan harta yang lain. Harta itu macam-macam, barang, duit itu harta. Ala wajhin makhsusin, dengan cara-cara yang khusus. Cara-cara yang khusus. Maka sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa fikih, baik fikih muamalah, fikih ibadah, itu semuanya digali dari hukum syara. Dan asalnya sebelum ada ijma tentang hukum jual beli, hukum yang digali dari hukum jual beli itu ya dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan hadis ini digali dari hadis. Kanjeng Nabi Muhammad pernah ditanya, su'ilan nabiyyu al-ayyul kasbi atyabu faqala amalur rajuli biyadihi
Nabi ditanya, perbuatan apa atau usaha apa yang paling bagus wahai Rasulullah? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, termasuk perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik adalah setiap jual beli yang baik. Kemudian Imam Al-Malibari di sini memberikan keterangan yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur itu bagaimana? Ai la ghasya fihi wala khiyanata. Yang jual beli itu tidak ada tipuan dan tidak ada khianat. Maka hal-hal yang berkaitan dengan fikih muamalah ini erat hubungannya dengan akad. Kemudian ketika Imam Al-Malibari menjelaskan kullu bai'in mabrurin la ghasya fihi wala khiyanah, orang yang bertransaksi baik penjual maupun pembeli itu tidak ada khianat dan tidak ada tipu-menipu. Lawannya khianat itu amanah. Berarti ketika jual beli itu harus dilandasi dengan amanah. Misalnya seorang yang menjual, misalnya dodolan nang pasar. Di pasar, namanya di pasar itu kan biasanya orang yang membeli menawarkan barangnya dengan menyebut dia itu kulaane segini. Saya ini barang dagang saya, aku kula regane 5.000. Wis tak dol 5.500, untung 500 ra apa-apa. Nek amanah berarti dia mengungkapkan secara apa adanya, secara faktanya. Itu jual beli sing amanah. Tapi nih orang misalnya dia kulaan niku 5.000, tapi kondo 7.000, kemudian mengatakan tak dol 7.500 karena kulaanku 7.000, padahal kulaane 5.000. Berarti itu khianat. Ada yang jual beli ghusy, baik guru, misalnya kowe dodol mangga sak keranjang nang pasar. Iki lho, mangga pelemku apik-apik tak dol. Delok esuk apik ora banget. Padahal sing njaba iku ditata apik-apik njero. Nah iku jenenge ghusy atau bai'ul. Nah iku ora oleh. Padahal anjurane Kanjeng Nabi mu apa? Kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang baik. Yasihu al-bai'u bi ijabin minal ba'i walau haslan. Iki tak terangke langsung ae, ora usah tak maknani secara pesantren, mesti tak maknani awal mau. Jual beli itu sah kalau ada akad. Akad itu ya berupa ijab dan qabul. Ijab itu dari pembeli, qabul dari penjual. Ijab itu dari penjual, qabul itu dari pembeli. Yasihu al-bai'u bi ijabin. Ijab ini dari pembeli, baik yang menjual, ijab dari penjual, kemudian qabul dari yang
Qabul, ijab qabul. Qabul ini dari yang membeli. Ucapan pembeli yang itu, ucapan penjual yang itu disebut dengan ijab, itu boleh dengan guruan, hazlan, walau hazlan, guyon, itu boleh. Masalah jual beli itu boleh. Misalnya aku kira jual wapi ya. Sing kalau guyon iku mulai jual beli kaya ngono iku. Jual beli ngono mulai guyon karo kuliah. Sing penting apa? Wa huwa ma dalla 'ala tamliki dilalatan dhahiratan. Sing nduknya kepemilikan secara nyata. Walau hazlan. Contohnya wabi kabi itu bikada, aku menjual barangku ini dengan harga seperti ini. Huwa laka bikada, atau aku huwa laka bikada, barang ini bisa kamu miliki dengan harga segini. Malaktuka awahabtuka kada bikada, aku milikkan barang ini kepadamu dengan harga segini. Nah itu namanya ijab. Kemudian qabul menopatun. Wa kadzalika ja'altu laka bikadza inna wa bihi al-bai'. Harus ada niat menjual dari orang yang pembeli, yang menjual. Inna wa bihi al-bai'. Wa qabul, ada ijab dari penjual, ada qabul dari pembeli. Qabul walau haslan, guyon itu ya oleh. Ucapan yang qabul dari pembeli itu yang boleh guyon. Wa huwa mada ala tamalluki, untuk memiliki. Kadzalika kastaraitu hadza bikada, seperti aku membeli ini dengan harga ini, aku menerima ini dengan harga seperti ini. Wa qabiltu aw raditu aw akhadtu aw tamallaktu, aku ridho dengan ijabmu, apa yang engkau jual tadi, atau aku ambil ini dengan harga seperti ini. Jadi ijab qabul itu merupakan syarat sah dari jual beli. Wa qabilnu wa hadza bikadza wa dzalika litatimma sighata addala ala ishtiratiha qauluhu innamal bai'u antarati. La sighot dari yang menjual dan pembeli, menjual itu ijab, pembeli itu tadi qabul, itu harus dilandasi dengan saling ridho, sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, innamal bai'u antarati war ridho khafiyun. Wong iku ora reti, ridho ora ridho iku ora pate reti. Wong khafi, sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi ridho itu. Jadi sing dihukumi iku zahiri. Nek ketok sing dodol nerimo, sing membeli nerimo, berarti ridho. Iku wis dihukumi oleh. Meskipun atine grundel, tapi sing dihukumi iku hukum jobone, hukum penampakan dari seseorang yang bertransaksi itu. Fa'tu biroma yadullu alaihi minal labdi, berdasarkan ucapan yang muncul, bukan grendeliati nang jero. Ora reti kita grendel. Misalnya akhirnya antara penjual pembeli itu
bersepakat dengan harga tertentu misalnya. Ternyata untungnya mek sithik, mek 1000 misalkan. Sing dodol iku grundel. Jenenge grundel iku kan ya ora rido asline. Getun. Lah kaya ngono iku tetep sah karena sing dihitung, sing dinilai itu adalah penampakan dari luar, ucapan atau mimik atau hal yang kelihatan dari luar. Fa'tu bi rumayatullu fala yanaqidu awala yanaqidu bil mu'atati lakin ukhtira al-inqadu bi kulli ma yuta'araful bai'u biha fihi kal khubsi wal lahmi. Jenenge jual beli ku mau kan harus ada ijab dan qabul. Tapi umumnya manusa iku kan dodol tinuku. Sing perkara iku uruf sudah menjadi kebiasaan. Itu boleh tidak mu'athar. Falayan aqidu bil mu'athar, boleh mu'athar. Jadi mu'athar itu ya asal menerima dan juga membayar, itu baik mu'athar. Baik mu'athar. Falayan aqidu bil mu'athar. Falayan aqidu bil mu'athar. Akad dengan mu'athar itu enggak boleh sebenarnya. Tapi kalau itu sudah menjadi uruf, misalnya kue nuk warung sanggen jiko totalan akhir atau nggone Indomaret, Alfamaret atau apa liyane sanggen jiko kemudian totalan guri. Iku baik mu'athar iku ngono. Tapi asline itu ora oleh karena jenenge jual beli itu harus ada akad iku mau. Akate aku tuku lemper iki atau sing penjual dulu tak dol ya lemperku iki kesuwen nek warung. Padahal nglayani barang deka. Kopi iki tak dol sedurunge mbok ombe kudune iku wis muni ngono. Kopi iki tak dol rega semene, kowe sing arep tuku tak terima. Iku jawab kabul iku ngono. Tapi karena itu menyulitkan dan itu sudah menjadi kebiasaan, maka baik mu'athar sanggen jiko kemudian engko totalan guri mbok bayar niku wis oleh. Iku jenenge baik mu'athar, tapi asalnya enggak boleh. Nah, inilah yang namanya akad. Ada ijab qabul. Tapi akad boleh tidaknya atau sah tidaknya sebuah transaksi itu didasarkan akad. Ada kalanya, ada kalanya sebuah akad dari jual beli itu aslinya tidak boleh, tapi karena menggunakan akad liyo akhirnya boleh. Misalnya menurut mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu tidak memperbolehkan jual beli kotoran hewan, karena syarat dari jual beli itu adalah suci dan ada manfaatnya. Nek letong, kayak kebu, kayak wedhus, mlek sapi misalnya dikumpulke, iku iso dinggo dimanfaatke kanggo pupuk, tapi ora suci. Nek akate nganggo akal jual beli, menurut mazhab Syafi'i itu tidak boleh, karena dua syarat salah satunya tidak terpenuhi.
salah satunya tidak terpenuhi. Hanya satu saja, manfaat yo arep dinggo pupuk. Tapi kira suci. Tapi menurut Hanafi, Imam Hanafi itu boleh. Tidak harus ada syarat suci, yang penting bermanfaat. Lah, gimana caranya? Yo menggunakan akad lain nih Imam Syafi'i atau fikih Syafi'i. Carane transaksi ini misalnya ono tanggamu sing ngumpulke klethong iku. Kang misalnya transaksi ini transaksi ini ora baik tapi dadine transaksi ini kaya ngene. Kang olehmu ngumpulke klethong iki tak regani semene ya. Keselmu ngumpulke klethong iki tak regani semene. Jadi iso nganggo akad ijarah. Misalnya dodol atau tuku pulsa. Pulsa itu merupakan jasa. Padahal jasa menurut mazhab Syafi'i itu tidak boleh diperjualbelikan. Makanya kalau menggunakan akad baik itu tidak boleh. Tidak boleh menggunakan akad baik. Maka harus menggunakan akad yang lain, ijarah. Akad ijarah. Karena menurut mazhab Syafi'i itu jual beli jasa tidak boleh. Maka menggunakan akad yang lain. Inilah pentingnya kita mengetahui fikih muamalah. Karena setiap hari kita ya bertransaksi, baik hal-hal yang kecil yang itu adalah baik uruf sudah terbiasa, hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan tanpa transaksi ijab qabul karena itu uruf ya boleh. Kemudian hal-hal yang lain, misalnya saiki iku lagi ramene jual beli secara online. Jual beli itu aslinya kan berhadap-hadapan, barangnya iso dilihat, iso diraba. Itu jual beli kan seperti itu. Makanya nek melalui online iku akate ora akad jual beli, tapi akate akad salam. Pesen sing jenenge pesen kowe kan pesen barange ngene. Sing mbok pesen umpama ora sesuai pesananmu iku ya dia termasuk keneng khianat iku dosa. Maka ini berkaitan dengan muamalah, ini urusan duniawi dan ukhrawi. Pentingnya kita mengetahui fikih muamalah ini justru bukan hanya ukhrawi akan tapi duniawi juga. Hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Terus kemudian ini juga muamalah ini bukan hanya dodol tinuku juga, akan tetapi transaksi yang lain, misalnya sekarang perbankan arep utang atep apa. Ini saiki kan ono perbankan syariah. Yang membedakan antara perbankan syariah dengan konvensional, misalnya ono BRI muamalah, BRI syar'i, ono bank muamalah, ono bank apa. Terus ono saiki tambah BMT itu malwat tamwil. Sing bedakan BRI, kalau BRI syariah itu adalah
akad-akadnya, dikemas secara syar'i, maka keabsahan tidaknya atau dianggapnya suatu riba dan tidaknya riba itu tergantung pada akad. Maka kalau bicara tentang akad, kalau kita melihat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad ini dimunculkan atau ditulis dalam bab yang sangat banyak sekali, dari bab 90 sampai bab 267. Jadi banyak bicara tentang akad, karena akad ini yang membedakan sah tidaknya sebuah transaksi. Dan lagi, pentingnya muamalah itu juga bisa dilihat dari ayat Al-Quran yang paling panjang, itu di surat Al-Baqarah. Itu berbicara tentang muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu falyaktub bainakum katibun bil adl. Ini tentang muamalah berkaitan dengan utang piutang. Utang piutang muamalah biasa, utang piutang sebenarnya kan biasa. Itu ya ada akadnya. Ya ada ghis, ada khianat, amanah, itu juga berkaitan dengan utang piutang. Maka utang piutang yang baik meskipun itu sedikit itu harus ditulis. Itu anjuran Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Nek ora ditulis iku berpotensi sing siji lali, sing siji melalaikan diri. Sing utang pura-pura tidak tahu nek jatuh tempo. Itu nek ora ditulis. Makanya pentingnya fikih muamalah, karena juga di antara ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu ya berbicara tentang muamalah, dalam hal ini utang piutang. Utang piutang yang utang piutang menurut anjuran Al-Quran ini harus ditulis. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ketika kalian saling bertransaksi utang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubu, maka harus dicatat, ditulis. Salah satu dua pihak ya nulis utang semini, jatuh tempo segini, harus dibayar semini. Nah, akan ditulis. Sithik akeh iku besok kanggo pembelajaranmu. Kowe nek hidup nang masyarakat iku biasa besok ana sing ngutang, ana sing ngutangi, kowe butuh ya ngutang. Ya kudune mbok tulis sithik akeh karo dulurmu karo sapa wae ya apike ditulis. Nek ora berpotensi ada yang khianat, ada yang tadi, atau sing utang yo nek ngutangi kemudian jatuh tempo kepengin njaluk utangi ye ewoh, nek ora ana tatetane, kemudian nek sing utang biasanya ya pura-pura lali, akeh niku iso dilalaikan utang itu. Makanya pentingnya mencatat dalam setiap transaksi, terutama berkaitan dengan utang piutang. Itu hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Saya kira cukup karena santriwati ada acara lain, dan juga saya juga sebentar lagi ada acara. Kita juga semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat para santri, juga buat anggota KKN 116 dan 163 dan juga seluruh masyarakat yang mendengarkan acara ini. Semoga ada manfaatnya.
Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.